saya sangat hormat kepada Pak SBY. Beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini. Bahwa pada, ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya, supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa, itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu, sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu, saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang, nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan sekaligus supir Anies Baswedan, Sudirman Said, menyebut Anies sudah melaksanakan kewajibannya memilih pendamping sendiri. Setelah diberi mandat partai anggota koalisi, Anies Baswedan mengajak Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi cawapresnya. Bahkan Anies menulis surat yang sangat personal. Not itu sangat pribadi. Jadi, kami sepakat menyimpan itu sebagai dokumen pribadi untuk suatu hari didokumentasikan. Bahwa benar Anies menyampaikan pilihan yang ada adalah AHY. Dan itu sudah saya katakan kepada Nasdem sejak Juni, kepada PKS sejak Juni, kepada Demokrat juga. Tapi mereka bilang mereka tidak mungkin mendatangkan saya. Jadi mereka minta ada sesuatu lah yang tertulis, yang bisa ditunjukkan. Jadi dalam situasi begitu udah ambil aja dah. Saya minta ajudan, ambilkan kertas, saya minta ambilkan buku yang ada kertas bergaris, saya tulis sekarang. Jadi saya tulis, kalau itu dipersiapkan pasti kita siapkan pakai diketik yang rapi sebagai surat resmi. Udah, saya tulis aja. Sekedar ini diberikan kepada utusannya Demokrat dan janjinya untuk mengatakan bahwa ini benar loh kata Pak Anies, bukan kata-kata saya. Caranya dengan ada tulisan, saya tulis. Janji ditunjukkan kepada Pak AHY, dibaca, sesudah itu dibawa lagi dan disimpan oleh Pak Sudirman. Namun, proses politik mementahkan keputusan Anies. Pilihan itu ternyata belum disepakati secara penuh oleh semua pihak. Hingga akhirnya, Anies dipanggil untuk bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Pertemuan itu menjelaskan bahwa PKB ingin merapat, dan dengan seketika Anies pamit. Sebaiknya dirinya tidak di sini karena ini urusan Nasdem. Ia tidak ingin ikut serta dalam urusan ini. Jadi aspek etisnya Anies Baswedan masih terjaga. Ia merasa punya komitmen yang harus diselesaikan. Karena itu kami juga heran, kok bisa ada fotonya? Karena setahu kita tidak pernah ada pemotretan dari Pak Sudirman ataupun yang lain. Bahwa sekarang itu kemudian disampaikan sebagai bahwa Anda sudah tanda tangan hitam di atas putih. Dan bukan hanya tanda tangan, saya ingin mengutip Pak SBY sempat bilang, Anies menyampaikan kepada saya dan didengar oleh semua. Awal September ini berarti hari-hari ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya Capres dan Cawapres. Mohon maaf sekali, kalau boleh saya sampaikan. Sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apapun. Baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro, Habib Salim Segaf Al-Jufri, maupun dengan Pak SBY. Tidak ada percakapan nama. Dan itu saksinya banyak sekali. Mohon maaf sekali, saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya, bahwa tidak ada percakapan nama. Betul bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? Alasannya logis. Alasannya adalah untuk kampanye perlu waktu. Sebelumnya, Anies telah mengirimkan surat atau memo kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam surat yang ditulis tangan itu, Anies meminang AHY sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Surat tersebut adalah bagian dari proses pendekatan
komunikasi antara Anies dengan AHY sebenarnya sudah berlangsung sejak Juni lalu sebelum Anies pergi haji. Sudirman Said bercerita saat bertemu dengan Surya Paloh. Saat itu, Sudirman bahkan sempat makan siang bersama Surya Paloh. Ia datang menemui Surya Paloh untuk memberikan pesan dan memastikan soal kapan deklarasi Anies AHY bisa digelar. Jawaban Surya Paloh, "Nggak mungkin. Saya harus katakan saya tidak siap dan saya minta izin harus sampaikan ini kepada teman-teman," kata Sudirman menirukan ucapan Paloh. Sudirman lantas bertanya apakah Surya Paloh tidak siap karena punya opsi cawapres lain. Surya Paloh menjawab ada kemungkinan soal itu. Saya sempat tanya ke beliau, apakah ketidaksiapan itu karena masing-masing membuka opsi lain? Ya, kalau ada yang lebih baik kenapa tidak? Kan kita mau menang. Oke, saya berangkat haji. Nah, sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru, ya? Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja, sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Namun, menurut Sudirman Said, Surya Paloh tidak lantas menolak AHY sebagai cawapres. Surya Paloh bahkan menyebut AHY punya track record dan kemampuan yang baik. Ia hanya mengaku butuh waktu untuk menata semuanya. Tiba-tiba saja Anies diundang untuk bertemu dengan Surya Paloh. Saat itu, Anies dan Surya Paloh hanya berbincang berdua saja, pintu ruangan ditutup. Disampaikan bahwa saya baru saja makan malam dengan Caimin. Singkat cerita, terjadi kesepakatan dan sebagainya. Dan dengan seketika Pak Anies pamit, sebaiknya saya tidak di sini Bang, karena ini kan urusan abang, saya tidak ikut serta dalam urusan ini. Lalu dalam perjalanan saya mendapatkan telepon dari kantor Nasdem, diminta untuk ke kantor Nasdem hari Selasa malam. Jadi saya kantor Nasdem dan ketemu di situ Pak Surya Paloh itu kira-kira jam 9, setengah 10 malam lah. Tidak pernah ada pertemuan jam setengah 10 malam mendadak. Lalu menceritakan yang tadi diceritakan oleh Gus Imin. Nah, ketika itu saya sampaikan, Pak Surya Paloh, ini opsi yang kita tidak pernah pikirkan. Saya bilang istilah saya unthinkable, tak terfikirkan. Lalu gimana? Saya akan coba bahas juga dengan teman-teman di PKS dan Pak Surya Paloh jelaskan, saya ada pilihan ngobrol dulu, tapi kemungkinan nanti PKB ditarik yang lain, atau ambil kesepakatan dulu dan baru jelaskan. Oke, kalau gitu malam ini juga. Jadi sekitar jam 12 malam saya ngontakin Pak Sudirman. Waktu itu beliau saking lelahnya itu beliau udah tidur atau dipijat malam itu kecapean. Saya datang ke rumahnya. Sampai rumah jam 12 malam. Lalu di situ kita bahas soal ini, kita teleponin. Utusan saya yang satunya Pak Dadang bisa datang, ngontakin semua utusan PKS maupun Demokrat, mencoba malam itu ketemu. Sampai setengah 2 gak ada hasil, ya sudah besok pagi. Lalu besok paginya Pak Dirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan juga Pak Iftitah dari Demokrat. Menyampaikan progres ini. Dan tujuannya untuk saya bertemu. Untuk saya kemudian mendiskusikan soal ini. Dan inilah yang kemudian PKS merespon. Dan kita bisa bertemu dengan PKS. Dan ketika bertemu dengan PKS, PKS menyatakan bahwa secara material kita senang karena ada partai baru yang bergabung dalam koalisi. Tapi secara prosedural kami tidak suka karena keputusannya diambil oleh Nasdem secara sendirian tanpa berkonsultasi pada kita. Malam itu, Anies langsung segera menemui tim Sudirman dan mereka diminta untuk mencari waktu untuk bertemu dengan PKS dan Demokrat untuk memberikan kabar soal peristiwa ini. Menurut Sudirman, sebenarnya bisa saja keputusan Nasdem menggandeng PKB bisa saja tidak diterima oleh PKS maupun Demokrat. Bahkan Anies sendiri, sayangnya saat itu ada hambatan teknis dalam komunikasinya dengan Demokrat.
Surya Paloh berinisiatif untuk bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri. Baru pada malam harinya, Anies bertemu dengan DPP PKS. Menurutnya, sebenarnya proses serupa juga ingin diterapkan kepada Demokrat. Namun mereka tidak kunjung bisa bertemu, karena permintaan pertemuan yang disampaikan Sudirman tidak kunjung dijawab. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan? Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin malam. Jadi kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SB disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar, nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah. Tawakal ala Allah.